Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah masih semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ala nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika syari wa madadika al-jari wa jama'na fi kulli atwar wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun jamaah salat tarawih yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Jalla Jalaluhu. Salawat dan salam kita aturkan dan kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga kirimkan salawat salam kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, serta para pengikut-pengikutnya. Semoga kita semua kelak di yaumil akhirat nanti dapat berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Jamaah tarawih yang insyaallah diberkahi oleh Allah. Janji-janji Allah kepada orang-orang yang sabar adalah Allah akan memberikan kehidupan yang layak di dunia, dan insyaallah Dia akan diberikan kehidupan yang selamat di akhirat. Sabar itu mudah diucapkan. Kalau kita mengucapkan kata sabar itu cukup 5 huruf saja. Tetapi kata sabar ini tidak serta-merta hurufnya yang dihafal, tetapi aplikasinya dalam hidup dan kehidupan kita. Banyak orang yang ketika ditimpa musibah, ketika dia ditanya, maka dia mengatakan sabar. Tetapi sabarnya itu hanya di lisan saja. Beda sabarnya orang yang ada di hati kalbunya. Kalau sabar di lisan saja, dia bisa ucapkan. Tapi sabar yang sebetul-betulnya sabar, di dalam kitab ini dijelaskan, orang yang sabar itu mengadunya sama Allah saja. Jadi kalau orang sabar itu tempat mengadunya sama Allah, bukan di Facebook. Jadi kalau ada musibah jangan melapor di Facebook. Jangan ditanya Facebook, saya lagi susah ini, saya lagi kehilangan ini, saya lagi sakit ini. Tidak usah kita tanya di Facebook. Tanya kepada Allah, telepon Allah. Bagaimana cara menelpon Allah? Ambil air wudu, sholat hajat. Ya Allah, hilangkanlah kesusahan yang ada di dalam diriku dan gantilah kesusahan itu menjadi kemudahan untuk bagiku. Ini sifat orang yang sabar. Di dalam sifat sabar yang kedua, juga Allah senantiasa bersama-sama orang-orang yang sabar. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Bagaimana ciri-ciri manusia yang selalu ditemani sama Allah? Gampang ji kalau kita mau tahu ciri-ciri orang yang selalu bersama sama Allah. Dia enggan bermaksiat, dia enggan menceritakan kesusahannya sama orang lain, hanya kesusahannya dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat gampang, mudah. Sabarnya dia pakai untuk sholat. Sabarnya dia menangis di tengah malam, ya Allah, Engkau yang maha memberi kemudahan. Fa inna ma'al yusri yusra wa inna ma'al, di balik kesusahan pasti ada
kemudahan. Ini kalau orang yang bisa mengaplikasikan kesabarannya dengan mengingat Allah, memanggil nama Allah, menyebut nama Allah dimanapun dia berada, maka kesabaran itu akan diganti dengan satu kebahagiaan. Tidak hanya bahagia di dunia, juga akan bahagia di yaumil akhirat nanti. Jamaah salat tarawih yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Yang ketiga, Allah juga senantiasa menolong orang-orang yang sabar. Ditolong. Kalau Allah yang menolong, pasti jadi atau tidak? Pasti. Allah ini kalau menolong, insya Allah semua kepahitan hidup dan kehidupan kita, maka Allah akan ganti dengan apa? Dengan kebahagiaan. Allah tolong kita, Allah bantu kita. Bantuannya Allah kepada mana? Dalam salah satu sabda Nabi, di mana Nabi ketika ditanya sama Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, apa yang paling nikmat di dunia ini? Apa yang paling nyaman di dunia ini? Maka Nabi menjawab pertanyaan dari Umar bin Khattab, wahai sahabatku, sesungguhnya kenikmatan di dunia ini yang paling nikmat dan yang paling Allah cintai adalah sabar dari semua perkara yang kita alami. Sabar dalam ditimpa musibah, sabar ketika bekerja, sabar dalam apapun bentuknya itu sabar. Ketika kita jadikan sabar itu sebagai sebab dan musabab untuk mendapatkan ridho dan kasih sayang dari Allah. Ini sudah 15 puasa. Ini sudah malam ke 16. Sudah tidak lama lagi ini Ramadan meninggalkan kita semua. Mari kita berlomba-lomba mengisi amal jariah. Mari kita berlomba-lomba untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Mari kita berlomba-lomba untuk memperbanyak bersedekah di bulan yang mulia ini. Mari kita memperbanyak berbuat baik, menyambung tali silaturahim di bulan yang mulia ini. Sebab semua perkara yang kita lakukan di bulan ini dibalas 1000 kali lipat pahalanya dibanding di luar bulan puasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berapa juz fikih sekarang? Ada yang 15 juz di sini? Siapa tahu juz orange yang kita minum? Ada berapa juz fikih sekarang? Kalau paling ringannya 1 Ramadan berarti 1 juz, 2 Ramadan 2 juz, 3 Ramadan 3 juz. Ini sudah 15 Ramadan berarti sudah 15 juz. Kalau 15 1 juz dibagi 5 kali sholat 2, maka jadinya 1 juz. 1 juz. Kalau 2 lembar duhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya, 2 lembar subuh, maka genaplah yang namanya 1 juz. Kalau ini dibudayakan, dibiasakan, diistiqomahkan, dirutinkan, maka insya Allah 1 juz ini kita bisa selesaikan. Guru itu membaca ayat suci Al-Quran. Bayangkan dalam 1 huruf di dalam isi Al-Quran dibalas 1000 kali lipat oleh Allah. Alif 1000 kali lipat, ba 1000 kali lipat, ta 1000 kali lipat. Dikali beberapa huruf. Kalau kita berbicara mengenai huruf alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, ada berapakah huruf yang ada tercantum di dalam alif lam mim itu? Itulah yang dikali 1000 kali lipat dalam 1 huruf. Jadi jangan dibuang-buang waktu tak. Belum tentu kita masih hidup di tahun depan nanti. Banyak orang mau berdoa untuk dihidupkan di bulan suci Ramadan. Jangan sia-siakan itu. Isi bulan Ramadan dengan apa? Dengan memperbanyak membaca Al-Quran. 17 Ramadan nanti tidak lama lagi. Nuzul Quran 17 Ramadan. Insya Allah. Kalau 15 juz, Imam Syafi'i, ada yang pernah dengar namanya Imam Syafi'i? Sudah pernah ketemu? Nah, belum. Imam Syafi'i
Kalau masuk bulan puasa, kalau masuk di satu Ramadan, dia tidak lewatkan bacaan Al-Qur'annya. Setiap sudah sholat duhur 10 juz, asar 10 juz, maghrib 10 juz, isya 10 juz, subuh 10 juz. Berarti 1,5 kali hatam satu hari Imam Syafi'i. 1,5 hari khatam Imam Syafi'i. Kalau dikali 30 berarti 45 kali khatam Al-Quran Imam Syafi'i. Kalau Imam Hambali 75 kali, Imam Hanafi 140 kali. Kalau Imam Hanafi itu dalam riwayat ada dua pendapat. Riwayat yang pertama ada yang mengatakan 86 khatam. Di riwayat yang kedua ada yang mengatakan khatam 148 kali. Kalau kita berapa kali? Ini Imam Syafi'i. Nah, kalau kita minimal, ya kalau kita tidak bisa baca Al-Quran minimal apa? Minimal hafal atau dipegang. Pegang ini Al-Quran. Obat ini, coba ada yang sakit-sakit di sini. Itu Al-Quran. Ada dua obat yang paling besar dan mujarab di dalam Al-Quran. Yang pertama membaca Al-Quran, itu obat yang paling jitu. Yang kedua, obat yang paling besar, obat yang paling bermanfaat untuk menghilangkan penyakit kita, baik lahir ataupun batin, maka berpuasalah. Makanya kalau ada orang yang puasa di bulan suci Ramadan, jarang sakitnya muncul. Kenapa? Karena itu obat. Makanya kalau ada orang penyakit kronis, kanker, apa semua yang penyakitnya cuci darah, obatnya itu puasa. Dan obat yang ketiga di dalam Al-Quran adalah sedekah. Al-Quran, puasa, sedekah. Tiga inilah yang akan mengangkat seluruh macam penyakit kita. Coba kita lihat, ada kisah. Ini kisah. Ini orang sakit. Ini orang sakit. Dia berniat, ya Allah, saya niat puasa. Saya niat puasa. Setelah dia niat puasa, sakit yang dialaminya diberikan kesembuhan oleh Allah. Baru niat, belum menjalankan ibadah puasa. Jadi jangan sia-siakan. Laki-laki yang masih diberikan kesehatan, maka berpuasalah. Bayangkan, hanya dua yang tidak boleh puasa. Orang yang keluar Islam, murtad, dengan orang gila. Orang gila. Jangan nanti kalau ada orang puasa, kalau ada orang di siang hari keluar minum es, atau dia merokok di jalan, berarti dia orang apa? Karena orang gila saja yang tidak disuruh puasa. Jadi kalau ada orang yang bangga tidak puasa di pamer-pamer di jalan, orang gila itu. Orang gila. Kalau perempuan tidak puasa kan ada masa haidnya. Laki-laki tidak ada masa haidnya, masa kutunya dia ada. Masa kutu bimalas. Kutu bimalas. Yang terakhir, mari gunakan sisa-sisa bulan suci Ramadan ini untuk selalu senantiasa berdoa di hadapan Allah. Kerjakan sholat malam. Dia mulai sholat duha. Ini sholat duha, subhanallah. Jadi kalau ada orang mau kaya, kalau tidak dikasih kaya di dunia, maka insya Allah akan dikasih kekayaan dia sholat duha. Banyak orang yang diberikan kesuksesan karena sholat apanya? Sholat duha. Banyak orang diberikan keselamatan karena apa? Sholat malamnya. Jangan jadikan malam-malam kita begitu saja dibuang-buang. Banyak orang begadang di tengah malam main genki. Banyak orang begadang di tengah malam main doni, main yoker, duduk-duduk. Lebih bagus baca Quran, zikir, sholat malam. Isi ini bulan suci Ramadan. Dan saya sudah bilang kepada alhamdulillah, tahun ini tahun di mana kita sudah menang. Menang apa? Kita sudah tidak banyak aturan lagi, tidak lagi syarat-syarat yang terlalu
mempersulit kita untuk beribadah. Alhamdulillah. Ini tahun ini subhanallah. Pemerintah sudah sedikit melonggarkan aturan-aturan tentang COVID, maka alhamdulillah tidak ada lagi masalahnya. Ya, kemarin waktu pertama banyak yang protes. Kok masjid ditutup? Giliran masjid dibuka, sunyi masjidnya. Hah? Betul. Dulu pertama kita dengar nggak banyak orang protes. Masjid ditutup, kita di mana mau sholat? Masjid terbuka, sekarang orangnya lagi tidak ada. Nah, ini yang khawatir. Jadi jangan sampai kita ini orang-orang yang suka keluar dari masjid ditutup, masjid dibuka, orangnya nggak ada. Makanya 10 Ramadan yang terakhir, 10 kedua Ramadan, ini insya Allah jangan sampai kita dibilang 10 Ramadan masjid masih ramai, 20 Ramadan mall lagi yang ramai, mall-mall, pasar-pasar, tempat-tempat. 30 Ramadan yang terakhir, apalagi bikin kue, mentega, banyak kue-kue dibikin. Akhirnya masjid kosong. Sekarang kita lihat masjid-masjid sekarang tidak sama ramainya hari pertama dengan hari sekarang. Coba kita lihat masjid. Seandainya ini bukan buka puasa, mungkin berapa baris yang hadir. Ini karena buka puasa bersama, akhirnya full. Kalau begini terus, alhamdulillah. Kalau begini terus, alhamdulillah. Kenapa? Supaya kita semua dipandang kasih sayangnya oleh Allah, turun pertolongannya Allah, turun keberkahannya Allah untuk kita semua. Semoga ibadah puasa kita di hari ini diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga salat fardu kita, wajib kita, salat sunnah kita, sedekah kita, infak kita semua dibalas berlipat ganda oleh Allah Jalla Jalal. Semoga ibadah puasa kita yang akan kita kerjakan di esok harinya Allah beri kita kesehatan, Allah beri kita kekuatan, Allah beri kita keselamatan, dan Allah berikan kita umur yang panjang untuk menyelesaikan ibadah puasa sebulan penuh. Amin. Allahumma. Itulah yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum